Pria asal Singapura yang mempunyai nama lengkap Leslie Ko Kwe Hock ini lahir di tahun 1968. Leslie diketahui tumbuh menjadi seorang pria yang tangguh. Saat itu Leslie sudah mempunyai sebuah bisnis yang terbilang sukses. Kondisi tersebut tentu membuat Leslie dengan mudah dapat menarik perhatian para wanita. Sampai akhirnya di usianya yang ke-27 tahun, Leslie menikah. Namun pernikahan itu tak bertahan lama. Mereka memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya. Pernah gagal dalam membina rumah tangga, tak membuat Leslie menjadi kapok. Ia diketahui kembali menikah di tahun 2001 dengan seorang wanita bernama Madame To Lena. Pernikahan Leslie dan Madame To awalnya tak menemui banyak masalah. Namun masalah mulai muncul saat Leslie jadi semakin terobsesi dengan bisnis yang ia miliki. Saat itu Leslie diketahui mempunyai hutang sebesar $300.000 Singapura yang ia gunakan untuk menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu cekcok antar keduanya pun tak dapat dihindari. Leslie diketahui sempat melakukan KDRT kepada istrinya itu. KDRT yang dilakukan Leslie kepada istrinya tak hanya berhenti di situ. Di satu kesempatan, Madame Ko memergoki Leslie sedang berselingkuh dengan wanita lain. Bukannya meminta maaf, Leslie malah menyerang Madame Ko dengan berusaha mencekiknya. Tentu peristiwa itu membuat Madame Ko trauma. Ia kemudian diketahui mengajukan permintaan perlindungan diri kepada pihak berwajib guna memastikan keamanan diri dan harta benda yang ia miliki. Pihak berwenang pun lalu menawarkan sesi konseling untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Leslie dan istrinya. Ajaibnya sesi konseling itu bisa dikatakan berhasil karena Leslie sudah tidak lagi melakukan KDRT kepada Madame Ko. Hubungan rumah tangga yang berangsur membaik itu akhirnya membuahkan seorang anak di tahun 2004. Namun, Leslie lagi-lagi mulai berulah. Ia sempat dipenjara selama 6 bulan karena dugaan pemalsuan dokumen pribadinya. Tak sampai di situ, Leslie diketahui kembali dipenjara karena kasus yang sama di tahun 2011 lalu. Kali ini ia dipenjara selama 16 bulan lamanya. Harus mendekam di penjara untuk kedua kalinya dan dalam waktu yang lebih lama membuat Leslie mulai merasakan mawas diri. Hal itu membuat ia diketahui berpindah agama dan ia juga bergabung sebagai relawan di sebuah komunitas untuk kesejahteraan para mantan napi di penjara tersebut. Setelah selesai menjalani masa tahanannya, Leslie kemudian bekerja sebagai seorang manajer retail di sebuah bisnis laundry. Di sana ia membantu para mantan napi untuk mencari pekerjaan di bidang yang sama. Menurut teman kerjanya, Leslie diketahui merupakan seseorang yang rajin dalam bekerja. Walau mempunyai banyak masalah di masa lalunya, Madame Ko tetap tak menceraikan Leslie. Mereka tetap membina rumah tangga dengan baik. Namun entah apa yang dipikirkan Leslie. Ia diketahui kembali berselingkuh dengan beberapa wanita. Salah satunya adalah wanita berkeluarga negaraan Cina bernama Chu Yaji. Chu Yaji merupakan anak tunggal dari keluarga yang berasal dari kota Tianjin, Cina. Chu adalah wanita yang selalu mementingkan pendidikan dalam hidupnya. Ia diketahui merupakan seorang insinyur lulusan University of Southampton. Ia pertama kali ke Singapura di tahun 2012 untuk bekerja sampai akhirnya mendapatkan status tinggal permanen setelah 3 tahun bekerja di negara itu. Selama menjalani kehidupannya di Singapura, Chu dikenal sebagai wanita yang cerdas dan juga ramah kepada semua orang di sekitarnya. Di tahun 2015, ia bertemu dengan Leslie setelah ia patah hati karena baru saja putus dengan pacarnya saat itu. Saat itulah Leslie melancarkan kata-kata manisnya kepada Chu. Ia berusaha menenangkan Chu dalam patah hatinya. Setelah itu mereka semakin sering bertemu satu sama lain. Sikap perhatian yang diberikan Leslie kepada Chu semakin membuat wanita 31 tahun itu merasa nyaman saat berada di dekat Leslie. Tak lama kemudian Leslie dan Chu pun berpacaran. Chu bersedia menjadi pacar Leslie karena saat itu Leslie mengaku sebagai pria lajang yang tak memiliki kekasih maupun istri. Kebohongan Leslie berlanjut saat ia mengaku ia merupakan pemilik sebuah bisnis laundry. Karena pada kenyataannya, Leslie hanya seorang karyawan biasa. Tentu hubungan yang diawali dengan kebohongan itu membuat Chu lama-kelamaan menjadi curiga.
Ia pun akhirnya kembali menanyakan status Leslie sebenarnya. Merasa terpojok dengan pertanyaan itu, Leslie kemudian kembali berbohong dengan mengatakan ia memang telah menikah, namun sekarang statusnya sudah bercerai dengan mantan istrinya. Meski tak puas dengan jawaban Leslie, mereka akhirnya tetap melanjutkan hubungan itu. Rasa ketidakpuasan Choi itu pun semakin besar. Ia akhirnya nekat untuk mengirim pesan Facebook kepada istri Leslie, Madam Koh, dan memintanya untuk tak lagi mengganggu hubungannya dengan Leslie. Mengetahui hal itu tentu membuat Madam Koh naik pitam. Ia meminta Leslie untuk tak lagi menemui selingkuhannya itu. Ajaibnya saat itu Madam Koh tetap tak juga menceraikan Leslie. Sementara itu di sisi Choi, ia merasa Leslie menjadi jarang menemuinya. Tentu hubungan Choi dan Leslie menjadi semakin tak jelas. Mereka jadi sering bertengkar karena perhatian Leslie tak lagi sama seperti awal mereka bertemu. Selain itu, alasan Choi marah juga karena diketahui Leslie telah menggunakan namanya untuk meminjam uang sebesar 20.000 US dollar kepada bank. Walau pada akhirnya Leslie membayar separuh dari hutangnya itu pada Choi. Merasa terus-terusan tak lagi diperhatikan, Choi pun mencoba untuk berbuat nekat. Di tanggal 12 Juli 2016, Choi mengatakan kepada Leslie kalau ia akan pergi ke tempat kerja Leslie guna membongkar perselingkuhannya. Hal tersebut tentu membuat Leslie menjadi panik. Ia jelas tak mau rekan kerjanya tahu kelakuannya yang kembali berkhianat kepada istrinya. Saat itulah Leslie tak lagi dapat berpikir jernih. Ia lalu pura-pura untuk menawarkan tumpangan kepada Choi menuju tempat kerja dari Leslie. Saat di perjalanan, Leslie tiba-tiba membawa Choi ke tempat terpencil di dekat Garden by the Bay, Singapura. Di sana Leslie berusaha menenangkan Choi agar tidak bertindak gegabah. Namun perdebatan mereka di dalam mobil berubah menjadi mimpi buruk. Leslie yang sudah kehilangan kesabaran lalu mencekik Choi hingga meninggal di tempat. Setelah itu Leslie sempat membawa jasad Choi berkeliling tanpa tujuan. Akhirnya Leslie membawa jasad Choi kembali pulang ke rumahnya. Saat itu jasad Choi dibungkus tas laundry dan disimpan di dalam bagasi mobilnya. Keesokan harinya, Leslie membawa jasad Choi ke sebuah hutan di kawasan Lim Chu Kang setelah ia membeli arang dan juga bensin. Leslie kemudian membakar jasad Choi selama 3 hari berturut-turut. Pada tanggal 17 Juli 2016, pihak berwajib pun membawa Leslie untuk dimintai keterangan setelah mendapat laporan orang hilang bernama Choi Yaji. Leslie menjadi tersangka utama karena menurut keterangan beberapa saksi, terakhir Choi mengatakan akan bertemu dengan kekasihnya itu. Tak butuh waktu lama sampai akhirnya Leslie mengakui telah membunuh Choi. Ia lalu menunjukkan tempat di mana ia membakar jasad Choi. Saat itu polisi hanya menemukan beberapa gumpalan rambut serta serpihan baju yang dipakai oleh Choi. Leslie kemudian tak hanya didakwa atas pembunuhan Choi. Ia terbukti telah melakukan penggelapan dana sebesar 88.000 dolar Singapura dan juga perselingkuhan dengan 4 wanita lainnya sebelum membunuh Choi. Dalam sidang perdananya yang diadakan pada bulan Maret tahun 2019, Leslie yang saat itu sudah berusia 50 tahun menolak tuduhan perselingkuhannya dengan Choi. Ia juga menambahkan bahwa awalnya ia tak berniat untuk membunuh Choi. Pengacara Leslie menyebutkan bahwa kliennya itu memiliki gangguan untuk mengendalikan emosi yang membuatnya melakukan pembunuhan terhadap Choi. Tak hanya itu, pengacara Leslie juga menganggap awalnya Choi lah yang membuat pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan. Namun pengakuan itu dibantah oleh jaksa penuntut. Menurut pemeriksaan, tak ada yang aneh dengan kondisi mental dari Leslie. Ia diketahui mampu mengontrol emosinya dan dengan sadar telah membunuh kekasihnya itu. Jaksa penuntut juga menambahkan bahwa pihak Leslie telah melakukan kebohongan dalam laporannya. Pada tanggal 18 Juli 2019, Hakim Audrey Lim memutuskan bahwa Leslie bersalah atas pembunuhan Choi. Ia menambahkan bahwa pengakuan Leslie sebelumnya yang menyebutkan bahwa Choi lah yang memulai pertengkaran terlebih dahulu dinilai tak masuk akal karena tubuh Choi jauh lebih kecil dari Leslie. Choi juga diketahui tak pernah berbuat kasar kepada Leslie. Selanjutnya, hakim kembali menolak pengakuan Leslie
yang terpaksa melakukan pembakaran kepada jasad J agar kekasihnya itu bisa meninggal dengan tenang. Semua alasan itu hanyalah kedok guna menutupi sifat iblis yang ada di dalam diri Leslie. Akhirnya pada tanggal 19 Agustus tahun 2019, Leslie divonis hukuman penjara seumur hidup, dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalankan masa hukuman minimal 20 tahun. Keputusan itu diambil hakim setelah melihat umur Leslie yang sudah di atas 50 tahun. Sementara itu saat wartawan menanyai Madam Koh, ia tetap menyebutkan bahwa suaminya tersebut adalah orang yang baik. Entah apa yang menyebabkan cinta Madam Koh sebegitu besarnya kepada Leslie. Sampai sekarang Leslie Koh masih mendekam di penjara Cheng I, Singapura. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.